Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Indah Mukaromah. Saya biasa dipanggil Indah dengan nomor NIM 2010 30 100 205. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 4G mahasiswi Stika Widya Dharma Husada Tangerang. Saya di sini akan melakukan role play voluntary counseling and testing atau yang biasa disebut dengan VCT pada tahapan pasca testing. Selamat siang Ibu. Siang Sus. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa saya bicara? Nama saya Saina Sus. Oke, Ibu Saina. Ibu Saina, perkenalkan, nama saya Perawat Indah yang bertugas sebagai konselor hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya, bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Ya begitulah Sus. Saya merasa kurang enak badan karena menunggu hasil tes yang keluar nanti. Oke, oh begitu ya Bu. Ibu sekarang lebih baik relax aja dulu sambil kita nunggu hasilnya dari pihak laboratorium untuk memberikan hasil yang kita tunggu. Baik Sus. Baik Ibu kan dari beberapa hari yang lalu sudah menjalankan rangkaian konseling pretest. Ibu juga sudah melaksanakan tes HIV/AIDS. Nah, hari ini kita akan mendapatkan hasilnya ya Bu. Nah, nanti saya harap Ibu sudah mempersiapkan diri Ibu apabila hasilnya tidak sesuai dengan dugaan kita atau dinyatakan positif mengidap HIV/AIDS. Ibu harus mau menjalankan pengobatan yang kami anjurkan demi kesehatan Ibu ya Bu. Nah, dan nanti kalau misalnya apabila ternyata hasilnya alhamdulillah negatif HIV/AIDS, berarti saya akan menganjurkan Ibu untuk melakukan tes ulang ya Bu. Loh, kenapa ya Sus? Kok kalau saya negatif saya harus tes ulang? Jadi begini Bu, saya anjurkan Ibu untuk melakukan tes ulang karena ada yang dinamakan dengan istilah window period. Maksudnya apa? Maksudnya adalah rentang masuknya virus HIV ke dalam tubuh sampai tes antibodi terhadap HIV itu jadi positif. Nah, lamanya itu bisa 1 sampai 3 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan. Nah, maka pada umur infeksi 1 sampai 6 bulan, ciri-ciri infeksinya itu belum terlihat. Makanya apabila Ibu melakukan tes HIV, tes darah, lalu didapatkan hasilnya negatif, hal tersebut Ibu tuh udah bisa menularkan kepada orang lain, sudah beresiko untuk menularkan kepada orang lain. Nah, untuk itu apabila ternyata kecurigaan resiko tinggi terinfeksi, maka diperlukan tes ulang setelah 3 bulan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan selama 3 bulan itu, maka baru tuh ditemukan hasilnya positif HIV. Oh begitu ya Sus, saya mengerti sekarang. Baik Ibu, hasilnya sudah ada di tangan saya ya Bu, dalam keadaan amplop masih tertutup rapat. Iya Sus. Kalau gitu, saya akan bacakan hasilnya ya Bu. Atas nama Nyonya Shaina, usia 28 tahun, tinggal di Tangerang. Berdasarkan hasil tes yang didapat, jumlah CD4 Ibu normal ya Bu, yaitu 503 sel per milimeter kubik. Jadi di kondisi orang normal, jumlah CD4 itu berada dalam rentang jumlahnya 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik. Jadi untuk itu saya nyatakan Ibu negatif mengidap HIV/AIDS. Alhamdulillah ya Bu, ternyata Ibu negatif HIV/AIDS. Iya Sus, alhamdulillah. Tapi kelanjutannya kayak gimana ya Sus? Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, apabila yang didapat hasilnya adalah negatif, maka saya akan menganjurkan Ibu untuk melakukan tes ulang setelah 3 bulan ya Bu. Nah, apabila setelah tes 3 bulan itu ternyata didapatkan hasilnya positif, maka Ibu perlu untuk melakukan uji konfirmasi atau yang disebut dengan tes Western blot. Nah, apabila ternyata nanti yang didapat hasilnya positif, maka perlu juga dilakukan pemeriksaan klinis dan uji imunologik lain untuk mengevaluasi derajat dari penyakit dan usaha pengendalian infeksi HIV yang berada di dalam tubuh Ibu. Oh begitu ya Sus. Untuk akhir-akhir ini, apakah Ibu merasakan gejala seperti flu, demam, batuk, diare, atau mungkin berat badannya menurun atau yang lainnya ada Bu? Oh iya Sus, kemarin saya sempat nimbang berat badan saya itu turun Sus. Terus juga beberapa hari saya flu, tapi sekarang udah enggak.
Oke, kalau begitu mulai saat ini ibu harus jaga kesehatan ya bu, harus aware sama badannya. Seperti mungkin mulai dengan memperhatikan pola makannya, pola tidurnya. Tidurnya harus cukup ya bu, dan jangan lupa juga ibu harus berolahraga. Mungkin dengan yang ringan-ringan aja seperti jogging, bersepeda, seperti itu ya bu. Ya sih sus, kadang saya juga suka kurang tidur, suka kecapean, dan jarang sekali berolahraga. Nah, mulai sekarang ibu diubah ya bu kebiasaan buruknya. Jangan terlalu capek, takutnya nanti drop. Karena tadi juga yang didapat hasil jumlah CD4 ibu itu hampir di bawah normal ya bu. Saya sarankan untuk tindak lanjutnya ibu melakukan tes ulang kembali setelah 3 bulan yang kita bicarakan tadi, dan untuk memastikan kondisi kesehatan ibu yang sebenar-benarnya. Ya sus, saya paham dan saya juga bersedia apabila nanti akan dilakukan tes ulang. Baik, kalau begitu saya cukupkan konselingnya hari ini. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada sus, cukup. Saya cuma pengen nanya ini sih, untuk tes selanjutnya kapan ya sus? Oh iya, baik. Untuk jadwal tes selanjutnya itu kan tes ulang 3 bulan ke depan ya. Berarti tepatnya itu di tanggal 3 Juli tahun 2022 ya Bu. Silahkan datang kembali. Oke sus, terima kasih. Sama-sama Ibu, semoga sehat selalu ya. Selamat siang. Iya, terima kasih sus, selamat siang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.